Eh, jadi memang saudara hanya menggunakan, Betul. terdakwa hanya menggunakan. Betul. Cuma menggunakan itu kan perlu barangnya kan. Betul. Jadi saudara belilah. Betul. Gitu kan? Betul. Itu saja kan? Betul. Oke, terima kasih. Jadi sudah bisa boleh bertanya begini. Ya, biasa. Saudara Andres, Anda kan tadi bilang sudah kenal sama dengan Haris. Sebagai apa ya? Saya dulu waktu driver Pak Biasa. Seterusnya sebagai driver atau berhenti-berhenti? Asisten juga dia untuk keseharian dia, untuk pada saat beliau main musik segala macam. Ya, jadi asisten sama driver untuk musik. Ya. Pernah berhenti bekerja dengan Pak Haris? Sempat vakum waktu itu Pak. Aku, kapan itu? Kurang lebih sebelum ketangkap ini. Oh, aku. Ya, vakum kurang lebih 2 bulanan. Lalu aktif lagi kemarin ya? Ya, betul. Aktif kemudian ada permintaan untuk ini. Ya, pas itu dia Pak Haris ada dari Bandung, ada ke Jakarta, ada Jadi saudara jarang bertemu juga, ini udah lama nggak bertemu kan? 2 bulan, kurang lebih 1 atau 2 bulan lah kan. Ya, jadi baru ketemu langsung ini ceritanya ini kan, makanya saudara bilang baru sekali ya, baru sekali. Baik. Yang kedua, ini kan saudara ini kan apa dengan terdakwa ya? Betul. Berteman atau apa namanya itu, bersahabat atau apa itu? Bersahabat, teman. Ya dalam hubungan lah ya. Kemudian, apakah saudara tahu kalau terdakwa pernah rehabilitasi? Pernah cerita. Pernah cerita. Pernah cerita. Apa tuh ceritanya? Pernah rehab di itu. Kapan itu? Di Lido ya, di Lido. Tapi nggak tahu kapan itu ya, tapi Pernah. Berapa kali? 1 kali. Cuma 1 kali. Jadi baru 1 kali rehab. Betul. Cuman kapannya nggak tahu saudara. Nggak tahu. Dan kedua, pernah rehab dan baru 1 kali rehab. Gitu ya. Berapa lama apa pernah cerita terdakwa kepada saudara saksi? Kurang lebih ya keseharian itu sering ngobrol Iya. Berarti Tapi rehabnya berapa lama saudara nggak tahu? Nggak tahu. Jadi memang saudara terdakwa ini pernah rehab. Ya. Betul. Belum. Lalu bang, rekam, Pak, Ya, jadi setelah kita lihat berita acara pemeriksaannya, ke kamera bang. berkas-berkas yang sudah kita pelajari, dokumen-dokumen saksi, kemudian bukti-bukti. Jadi kita dapat posisi bahwasanya Bang Faris RM ini adalah hanya sebagai pengguna atau pecandu narkotika, ya. Jadi tadi juga dia sudah mengakui bahwasanya dia memang hanya menggunakan narkotika. Itu yang pertama. Jadi nggak ada itu sebagai pengedar, karena apa yang diedarin jumlahnya kecil, cuma 0,89 gram sabu-sabu yang dia disita kan, 0,89 gram berarti kan di bawah 1 gram, berarti nggak bisa diedarkan. Dan memang dari keterangan saksi-saksi yang lain juga beliau hanya sebagai pengguna.
satu hal penting dari seorang Faris RM, dia mengakui kesalahannya. Ya memang karena dia memang di kepalanya ini masih ada rasa-rasa candu, jadi memang sebelumnya dia pernah 1 kali rehabilitasi, sudah selesai, tapi mungkin ini ada candunya timbul lagi, jadi dia akhirnya menggunakan. Tapi udah jarang dia menggunakan, yang baru kemarin-kemarinnya menggunakan sabu terus tangkap. Gitu. Ini kan dakwaannya seumur hidup gitu, maksimal. Nah, mungkin itu seperti apa lagi? kalau dakwaan seumur hidup itu dakwaan sebagai pengedar, yaitu barang siapa mengedarkan, menjual, mendistribusikan akan dihukum serendah-rendahnya 5 tahun, setinggi-tingginya seumur hidup. Begitu. Tapi karena dia bukan pengedar, pasalnya kemudian lepas. Jadi kita akan sampaikan, dan hakim juga sudah mengerti karena hanya sebagai pengguna, jadi pasal dakwaan sebagai pengedar dia lepas. Jadi tidak sebagai pengedar. Jadi tidak ada ancaman hukuman seumur hidup buat seorang Faris RM. Begitu, karena dia hanya sebagai pengguna. Bang tadi sempat minta direhabilitasi bang, Faris RM seperti apa bang? Betul, ini kan dia baru 1 kali direhabilitasi. Kadang-kadang kita 1 kali rehab itu belum tentu selesai. Kita udah keluar tapi masih ada candunya dikit gitu. Jadi akhirnya menggunakan lagi. Makanya biasanya rehab itu bisa 2-3 kali. Makanya karena baru 1 kali rehab, kita akan mohonkan kepada majelis hakim yang menangani perkaranya beliau supaya kemudian diadakan rehabilitasi yang kedua. Malahnya ya Allah. Gitu. Jadi ada hadapannya ada rehab yang kedua kalinya. Gitu. Karena baru 1 kali Bang Faris ini melakukan rehab begitu. Itu ya, mengenai rehabilitasi ya. Jadi baru 1 kali, jadi ini kita mohonkan dalam putusan majelis supaya ada rehabilitasi yang kedua. Gitu. Bang, rencana untuk menghadirkan saksi Ya kan tentu ada saksi-saksi yang diajukan, yang meringankan, ya ada charge, kemudian ada saksi ahli. Itu lebih terkait kepada bagaimana seorang Faris RM kemudian berupaya sembuh dari kecanduan narkotika. Ini cerita ini nggak cuma seorang Faris RM ya, masih banyak lagi pecandu-pecandu lagi yang udah direhab tapi masih aja ada candunya. Jadi ini harapannya saksi meringankan, yaitu yang mengetahui di rehabnya bagaimana, kapannya, terus apakah sudah semua atau belum, ini yang sedang diupayakan. Saksi ada charge. Apakah mungkin dari keluarga juga bang? Tentunya dari keluarga ada nanti. Harapannya dari keluarga ada untuk memberikan keterangan mengenai proses rehabilitasi yang sudah dilakukan oleh seorang Faris RM. Bagaimana selesai rehabnya dan apakah masih ada candu-candunya gitu ya. Jadi kayak kita jatuh cinta, kita udah putus cinta, udah lepas, tapi kadang-kadang masih rasa-rasa kedepannya masih ada.